Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 19141516060. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal dengan judul Inventarisasi Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT pada beberapa spesies tanaman kantong semar Nepenthes sp di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas. Adapun pokok bahasan pada jurnal ini yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang dan tujuan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. 1. Pendahuluan. Kebun Raya Cibodas ialah salah satu kebun raya di bawah naungan LIPI yang memiliki khas berupa koleksi berupa tumbuhan dataran tinggi basah Indonesia. Kebun Raya Cibodas merupakan salah satu pusat konservasi untuk tumbuhan pegunungan di Indonesia. Kebun Raya Cibodas terletak di kaki Gunung Gede Pangrango pada ketinggian 1.300 sampai 1.425 mdpl, sehingga cocok untuk menyimpan tumbuhan beriklim basah. Jumlah koleksi mencapai 10.961 spesimen yang berasal dari berbagai kawasan Indonesia, memiliki persamaan dengan kondisi lingkungan di Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas ini dijadikan kawasan aklimatisasi jenis tumbuhan bernilai ekonomi dari luar kawasan Indonesia. Kantong semar atau Nepenthes merupakan pertama kali diperkenalkan oleh J.P. Bryan pada tahun 1689. Kantong semar tersebut berfungsi sebagai perangkap bagi beberapa jenis binatang kecil dan serangga untuk dijadikan sebagai sumber nutrisi. Populasi Nepenthes di alam semakin menurun, maka dari itu konservasi ex situ dengan cara domestikasi melalui budidaya dan penangkaran agar tumbuhan Nepenthes tersebut tetap lestari. Upaya yang menekankan serangan OPT harus dilakukan pengawalan sejak dini melalui deteksi dan identifikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan menginventarisasi dan mengidentifikasi OPT pada koleksi kantong semar yang ada di Kebun Raya Cibodas. Selanjutnya ada metode penelitian. Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan di rumah kaca koleksi kantong semar yang ada di Kebun Raya Cibodas yang berada di ketinggian 1.300 mdpl. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April tahun 2021. Selanjutnya ada metode pengumpulan datanya yang dilakukan dengan metode eksploratif atau penjelajahan di dalam rumah kaca kantong semar. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan yang pertama ada observasi, yang kedua ada studi lapangan, yang ketiga ada literatur, yang keempat ada pengambilan dokumentasi. Di sini saya akan memaparkan dari metode pengambilan data. Yang pertama ada observasi, yang dimana kegiatan yang dilakukan kegiatan secara langsung datang ke tempat untuk mengamati setiap tanaman Nepenthes. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Yang ketiga ada literatur review. Dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah data penelitian. Dan yang keempat ada pengambilan dokumentasi, yaitu melengkapi data-data yang telah terkumpul dalam setiap harinya yang berguna untuk penyusunan laporan selanjutnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu ada tabel 1 yang merupakan organisme pengganggu tanaman kantong semar. Hasil identifikasi pada 9 spesies tanaman kantong semar ini ditemukan adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang diantaranya yang pertama ada 2 spesies hama, 2 spesies penyakit, dan 1 gulma.
Yang pertama ada hama thrips atau thrips parvispinus, yang dimana nimfa thrips ini berwarna kekuning-kuningan. Thrips ini merusak kantong semar karena menghisap cairan tanaman serta vektor penyebaran virus. Gejala serangan terlihat pada daun muda atau tunas baru yang berubah menjadi keriting, terkadang disertai bercak kekuningan. Pengendalian dilakukan dengan cara memutuskan daun yang tumbuh tidak normal dan memusnahkan pada kelopak pucuk sering terdapat larva thrips. Berikut gambar daun yang terkena serangan thrips pada Nepenthes maxima. Yang kedua ada hama kutu sisik atau scale, ini mana kutu sisik ini melekat pada batang dan daun dalam bentuk kista coklat dan bulat. Jika diraba, jika terasa pada daun. Kutu sisik ini dapat menghasilkan madu yang disukai oleh semut, maka dari itu semut tersebut akan menyebarkan hama tersebut pada batang dan daun. Spesies Nepenthes di kebun raya Cibodas yang terkena hama kutu sisik ini seperti Nepenthes maxima, Nepenthes mirabilis, Nepenthes spatula, Nepenthes truncata, dan Nepenthes gymnapora. Untuk mengendalikan hama ini bisa dilakukan dengan menyemprotkan insektisida. Yang pertama ada Convidor 200 SL, yang kedua ada Hostantion Extra 212 EC, dan Curacron 500 EC, yang dimana dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali. Adapun gambar dari daun yang terkena hama kutu sisik ini. Penyakit bercak daun atau Cercospora capsicii, yang dimana Cercospora capsicii ini adalah spesies jamur dari Cercospora genus jamur Ascomycete, yang merupakan jamur penyebab bercak daun. Konidi jamur Cercospora ini memiliki bentuk garda yang bersekat 3-2 conidivore, pendek bersekat 1-3. Gejala dari penyakit ini yaitu munculnya bintik atau terdapat bercak kekuningan yang di permukaan bawah daun yang menyebabkan kekeringan serta kematian. Dapat dilihat yaitu ini merupakan daun yang terkena bercak daun. Terdapat pada 4 daun yang kantong semar. Yang pertama ada Nepenthes spatula, Nepenthes ventrosa, Nepenthes truncata, dan Nepenthes gymnapora. Selanjutnya ada penyakit busuk batang atau cendawan, Pituma pinadermatum, yang dimana penyakit busuk hitam ini disebabkan oleh cendawan Pituma panidermatum yang gejalanya tampak bagian pangkal batang membusuk. Selanjutnya ada Gulma selaginella, yang dimana yang pertama Selaginella wildenovi Becker termasuk dalam ordo sel Anginellales yang dengan famili Selaginella-ceae. Gulma ini hidup di daerah yang basah dan lembab baik dataran tinggi maupun dataran rendah hingga ketinggian 1.200 mdpl. Memiliki daun yang kecil dan berbentuk bulat lonjong, tersusun melingkar batangnya dan berselang-seling, berwarna hijau. Panjang daun ini sekitar 200 mm dan lebar 1 mm, tetapi daunnya bergerigi. Permukaan daun Selaginella ini halus dan berambut, batangnya juga berupa
berupa rimpang dan juga terlihat adanya rambut atau sisik. Akar pada Selaginella yaitu serabut bentuk akar tipis yang halus. Berikut adalah gambar gulma Selaginella. Yang gambar A ini gulma memadati rumah kaca, yang B ini gulma terlihat melilit pada tanaman kantong semar. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, sebanyak 9 jenis kantong semar Nepenthes yang terletak di rumah kaca kantong semar Kebun Raya Cibodas telah terserang berbagai organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang pertama yang dimulai dari kutu sisik, yang kedua ada bercak daun, yang keempat ada busuk batang, yang keempat ada gulma Selaginella. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.